Kejadian penolakan pembangunan gereja marak terjadi di mana-mana. Kabar terbaru datang dari Cilegon, Banten. Umat Kristiani kesulitan untuk beribadah karena izin pembangunan gereja mereka dihalangi oleh banyak pihak. Memang malang sekali nasib umat Kristen di kota Cilegon. Setiap kali ingin beribadah mingguan, mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari kota Serang. Maklum saja, tidak ada satupun gereja yang berdiri di daerah yang dijuluki kota industri ini. Sekalinya mereka ingin membangun gereja, malah ditolak mentah-mentah oleh warga, sejumlah komunitas dan bahkan pejabat pemerintahannya sendiri. Padahal katanya, negeri ini memberikan pengakuan kepada 5 agama, termasuk Kristen. Fenomena penolakan pembangunan gereja di Cilegon rasanya menjadi bukti nyata bahwa gerakan intoleransi masih bercokol kuat di bumi pertiwi. Demo yang dilakukan ratusan warga di depan kantor DPRD Kota Cilegon menjadi bukti masyarakat masih memiliki sinisme dalam ajaran agama tertentu. Mereka membawa selembaran kain kafan yang dibentangkan untuk ditandatangani dalam aksi tersebut. Mereka yang juga berpakaian putih tersebut juga nampak berorasi meneriakan penolakan pembangunan gereja. Aksi tersebut jelas mencederai kerukunan yang selama ini telah terbangun. Indonesia yang katanya dibangun atas keberagaman suku, etnis, dan agama seperti hanya omong kosong belaka. Betapa tidak, ketika masjid, pura, dan wihara menjamur di mana-mana, justru gereja mengalami diskriminasi. Mereka beralibi masih berpegang teguh pada perjanjian Bupati Serang Ronggo Waluyo dengan PT Krakatau Steel pada tahun 1975. Saat itu Cilegon masih di bawah administrasi Kabupaten Serang. Secara barbar, warga yang melakukan demo mengancam wali kota Cilegon Heldi Agustian diturunkan dari jabatannya jika tetap memberikan izin pendirian gereja tersebut. Anehnya lagi, mendapat ancaman tersebut, wali kota Cilegon justru turut menandatangani petisi penolakan tersebut. Padahal, panitia pembangunan gereja tersebut telah bersedia memenuhi segala perizinan yang dibutuhkan. Pihak panitia juga telah mendapatkan dukungan dari 70 warga yang berada di Kelurahan Gerem atau sekitar lokasi rencana pembangunan gereja. Sungguh miris memang, di negara yang katanya menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antar umat beragama, malah dicederai oleh umat beragama itu sendiri. Kemenak dikabarkan telah turun tangan, tapi mungkin agak susah menyelesaikan masalah jika level terbawah seperti wali kota malah mendukung pelarangan pembangunan gereja. Karena yang berhak menandatangani izin adalah pemerintahan di level bawah. Inilah susahnya sistem pemerintahan di Indonesia. Para kepala daerah menjelma menjadi raja kecil dan nggak punya keberanian menolak karena takut nggak kepilih lagi. Dianggapnya, warga yang menolak pembangunan gereja itu mewakili semua warga Cilegon. Fakta di Cilegon itu membuktikannya. Aparat pemerintah tidak satu suara dalam menyelesaikan masalah. Yang pusat dalam hal ini adalah Menteri Agama Gus Yakut, yang mengencam dan meminta nggak ada pelarangan pembangunan gereja kalau sesuai aturan. Sementara wali kota malah menuntut tuntutan kelompok kadrun yang melarang pembangunan gereja itu. Kita sih berharap wali kota Cilegon ini berani memimpin warganya dengan adil, meski diancam mundur, tapi tetap berpegang teguh dalam menjaga konstitusi negeri ini yang tidak membeda-bedakan kelompok dan agama. Semoga saja.